Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ivan Supriyatno, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya di sekolah, dengan Ibu Suci, SAG. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Bu? Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini nanti kita akan melakukan perobservasi, Bu ya. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pian, Bu ya. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya observasi nanti, Bu ya, dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan sama Pian. Kenapa dilakukan observasi ini, Bu? Sebagai persiapan awal buat Pian nantinya agar lebih siap gitu ya, dan lebih percaya diri lagi, dan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Baik, langsung aja, Bu ya. Saya menanyakan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pian capai, Bu, nanti, Bu, dalam proses pembelajaran nanti, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam materi pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi permasalahan antar umat beragama dan menemukan penyelesaiannya. Oke, baiklah. Jadi anak-anak nanti diminta untuk mengidentifikasi, Bu ya. Kemudian mereka sendiri akan menemukan permasalahannya, begitu, Bu ya. Kemudian yang kedua, kira-kira area pengembangan yang anak Pian capai dari tujuan pembelajaran tadi itu apa, Bu? Kira-kira, Bu? Yang pertama itu peserta didik itu mampu melihat perbedaan antar umat beragama. Kedua, peserta didik juga mampu berpikir dan menemukan pemecahan masalah. Oke, jadi ini berarti nanti Pian di area pengembangan pengetahuan, Bu ya, berarti, Bu ya? Iya, betul. Berikutnya, rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Pian siapkan dalam nanti proses observasi di kelas, seperti apa, Bu? Ya, jadi model pembelajaran yang rencana saya gunakan yaitu problem basic learning yang melibatkan keaktifan siswa, juga terintegrasi ke pembelajaran sosial emotional learning. Oke. Juga dan menggunakan metodenya apa, Bu, tadi, Bu? Menggunakan metode diskusi kelompok yang berdasarkan kesiapan siswa itu sendiri. Berarti ulun ulang lagi, Bu ya. Jadi nanti Pian akan menggunakan mode pembelajaran PBL gitu, Bu ya. Kemudian disesuaikan dengan kesiapan belajar mereka gitu ya. Iya, betul. Dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Bukan begitu, Bu ya? Iya, betul. Kemudian yang keempat, Bu, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang Pian nanti gunakan pada saat nanti proses observasi nanti, Bu? Ya, rencananya itu saya menggunakan LCD, proyektor, menggunakan speaker aktif, buku siswa utamanya, serta menggunakan handphone. Oke, kemudian kira-kira kapan nih nanti Ibu lakukan observasi nanti, Bu? Kira-kira waktunya kapan? Barangkali kelas berapa, begitu hari apa? Kira-kira kapan, Bu? Ya, insya Allah itu pada tanggal 27 Februari itu saya ada jadwal mengajar di kelas 8B, itu di jam pertama sampai jam ketiga. Baik, jadi jam pertama hari Rabu, Bu ya. Ibu akan melakukan observasi. Nanti saya lihat di situ, Bu ya, bagaimana nanti proses pembelajaran Pian di kelas. Kemudian nanti kita akan diskusi lagi, Bu ya. Nanti ada pembicaraan pasca observasi nanti, Bu ya. Dan kemudian terakhir, Bu, kira-kira dari pembicaraan kita ini, menurut Pian apa yang dapat Pian dapat dari praobservasi ini, Bu? Kira-kira apa, Bu? Ya, jadi dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa mendapatkan gambaran apa-apa yang perlu saya persiapkan, bagaimana sikap saya dalam
atau strategi apa yang perlu saya lakukan dalam menangani siswa. Oke, itu Bu ya. Baik, itu saja Bu yang dapat saya tanyakan sama Ibu. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi berjalan dengan lancar Bu ya. Ya, Terima kasih amin. Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kepada kelasnya untuk memimpin membacakan doa. Silakan kepada kelasnya. Kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar seperti biasa untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Anissa Amelia, Alamsa, Afder, Dwi Nur Hasana, Ella Nur Aulia. Ya, sepertinya semuanya hadir. Alhamdulillah, karena semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu perhatikan kondisi kelas kalian ini, tolong lebih bersih lagi dari hari ini, karena hari ini Ibu lihat masih ada yang kotor ya sedikit. Kenapa kita dianjurkan memperhatikan kebersihan? Karena kebersihan sebagian daripada iman. Kalau kita tidak bersih dalam mengikuti pembelajaran, apalagi kalau sampah di meja kalian itu banyak, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Untuk berikutnya silahkan kalian buka buku masing-masing.
Jadi materi kita yaitu tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni internet dan antar umat beragama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, kalian diharapkan mampu mengevaluasi praktik keberagaman umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk serta memiliki keberagamaan yang toleran. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, Ibu ingin bertanya mengenai materi kita yang sudah kita lewati di pertemuan pertama, yaitu tentang mengapa kita harus hidup bertoleransi. Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus hidup bertoleransi? Silakan. Kusim. Iya, supaya hidup rukun. Gimana yang lain? Ada jawaban yang lain lagi? Supaya dapat menumbuhkan rasa cinta ya terhadap sesama. Alhamdulillah masih ingat rupanya dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita bahas tentang ini dulu. Perbedaan di antara kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau semua makhluk yang dikehendakinya dengan perbedaan di antara mereka. Jadi kalian simak baik-baik yang Ibu sajikan di depan agar kalian bisa tahu mengapa perbedaan itu diciptakan di antara kita. Ada yang namanya, jadi makhluk yang diciptakan itu bukan cuma manusia, ada hewan, ada juga makhluk apa? Makhluk gaib. Jadi itu semua ciptaan Allah. Selain itu juga ada apa? Perbedaan agama. Ada berapa agama yang ada di negara kita? Ada berapa? Ada berapa agama? Ada berapa agama yang ada di negara kita? 5. Ada 5. Berapa? 5. Ya. Ada 5. Selain perbedaan agama, perbedaan apa lagi? Perbedaan budaya, suku. Jadi masing-masing suku itu memiliki budaya masing-masing. Ini perbedaan ras atau suku. Nah, siapa tahu nanti ada yang bisa menyanyi lagu Roma Irama barangkali ya.
Selain itu juga ada yang namanya perbedaan kecerdasan. Jadi kita manusia itu juga diberi ada yang namanya kecerdasan. Apakah manusia itu sama cerdasnya semua? Tidak. Jadi ini kecerdasan, perbedaan kecerdasan ini ada berapa? Yang 8 disajikan. Ada 8. Jadi selain itu juga kalian simak kembali ke atas. Selain dari yang kalian lihat dari tampilan itu ada juga perbedaan yang jadi semua perbedaan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi ada yang perbedaan pendapat. Apakah semua manusia itu pendapatnya sama? Jadi dalam sekelasan ini berapa kepala? Lebih 20. Itu semua tingkat semua dalam mengambil suatu keputusan, mengambil pendapat itu bisa berbeda-beda. Bisa juga 20 orang pendapatnya tidak ada yang sama. Tergantung daya pandang. Kemudian perbedaan usaha kita lihat dalam lingkungan. Perbedaan usaha, pekerjaan, derajat, kemampuan, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, warna kulit. Apakah sama semua warna kulit kalian? Perbedaan syariat kita, perbedaan cara sembahyang. Jadi semuanya itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi Maha Suci Allah yang sudah mengatur semuanya dengan rapi agar tatanan di dunia ini bisa tertata dengan baik. Nah, di sini Ibu minta kalian membaca bersama tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Jadi ibu ulang sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Ayat ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa jelaskan apa yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13?
Masa tidak ada yang bisa jelaskan apa yang terkandung di dalamnya? Selanjutnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa. Ya, yang pertama apa? Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, itu suatu perbedaan. Jenis kelamin itu suatu perbedaan. Suku bangsa, tapi semuanya saling mengenal. Nah, jadi dengan saling kenal mengenal inilah toleransi itu perlu ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian dengan adanya toleransi itu apa yang kalian rasakan? Apa yang bisa kita rasakan dengan toleransi? Yang nyata yang pertama dulu rasa nyaman tidak? Damai tidak? Kalau kalian saling membuli, damai tidak? Damai tidak kalau kalian saling membuli? Berarti kalau ada di antara kalian yang suka membuli, berarti tidak memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat, dalam berteman. Paham? Jadi ini adalah definisi daripada toleransi. Kalian simak baik-baik. Makna toleransi itu apa? Toleransi artinya sifat yang toleran. Toleran itu apa? Suatu batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang jika masih diperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang usil, sedikit toleran sedikit, tapi perlu diingatkan supaya tahu yang namanya menghargai orang lain. Kemudian ini ada dalam bahasa Inggris, toleran berarti ini berasal dari bahasa Inggris. Kemudian diindonesiakan menjadi toleransi, kesabaran dan kelapangan dada. Kemudian dalam bahasa Arab, tasamu yang artinya lembut dan mudah, mengizinkan atau membolehkan. Selain tasamu yaitu al-sam, tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Jadi perlu ibu ingatkan sekali lagi bahwa dalam agama kita itu sudah jelas semua aturan-aturan yang perlu kita laksanakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan sampai di sini silakan. Nah, selain itu manusia juga adalah makhluk sosial. Manusia hidup, bisakah manusia hidup sendiri? Makanya manusia dikatakan makhluk sosial karena bisa saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita harus saling menghormati
perbedaan yang ada. Kemudian pembagian toleransi juga itu terbagi atas dua. Jadi ini nanti yang kita bahas, masalah-masalah apa aja yang terjadi di dalam kehidupan toleransi, kehidupan intern umat Islam dan toleransi antar umat beragama. Jadi nanti kita akan mencari masalah-masalah apa yang ada di dalam lingkungan kita, lingkungan sekitar dulu, di dalam lingkungan sekolah kalau ada, kemudian di lingkungan untuk secara luas di mana kalian berada, atau secara nasional. Jadi itu nanti kita cari. Toleransi antar intern dulu lah. Toleransi antar intern umat beragama. Yang tampil di depan ini semuanya beragama semuanya beragama agama Islam. Karena ini bentuk intern itu. Jadi dengan munculnya dengan adanya kemajemukan yang sangat kompleks, mulai dari cara beragama, budaya, organisasi sosial, sampai ke keragaman politik. Jadi dalam Islam juga itu banyak organisasinya. Di antaranya apa aja? Organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yang kalian tahu? Apa? Apa itu NU? Apa? Nahdlatul Ulama. Apa lagi? Ya, Muhammadiyah. Ya. Jadi tadi kan secara intern banyak, jadi artinya cara-cara melaksanakan agama itu meskipun sama agama Islam ada perbedaan. Tetapi dalam perbedaan itu diingatkan dalam Quran surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadinya jangan ada pertikaian meskipun terjadi perbedaan pendapat, apakah itu di dalam intern keagamaan. Jadi ini kalian simak kembali atas prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 14. Yang perlu kita hindari apa? Apa yang perlu dihindari? Perbuatan? Apalagi? Ini hindari kesalahan. Terus berbuat pembicaraan sejelekan Dengan sama saling bertaruh. jadi, kalau kalian perhatikan bagaimana bentuk persaudaraan yang ditampilkan pada layar di atas.
Nah, kemudian toleransi antar umat beragama. Seperti yang kalian sudah sebutkan tadi bahwa di negara kita terdapat 5 agama, tetapi kita harus memiliki sikap toleran. Di sini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi kita simak kembali bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama. Yang pertama apa? Menghargai keberadaan agama selain Islam. Yang kedua, nah yang ketiga, tapi ingat, dalam toleransi itu perlu kalian ingat baik-baik, itu toleransi hanya dalam kemanusiaan aja. Kenapa? Jangan sampai kita juga melakukan toleransi dalam beragama. Paham maksud ibu? Berteman orang selain Islam, diajak beribadah, boleh tidak? Boleh tidak ikut? Apakah boleh juga mengajak kawan yang beda agama ikut beribadah dengan kita? Iya. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa dalam Islam itu semuanya sudah diatur. Kemudian fungsi daripada toleran sama dengan tasamu. Kalau tasamu dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama apa fungsinya? Kedua, ketiga, ya, jadi itulah fungsi toleransi atau tasamu. Toleransi sepanjang masa. Jadi ingat, toleransi ini kita laksanakan sampai kapanpun, sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, supaya kedamaian bisa tercipta secara terus menerus. Sini menerapkan perilaku toleran. Yang pertama, tidak suka menganggap diri yang paling. Yang kedua,
Nah, jadi setelah kalian menyimak materi di atas, kalau ada pertanyaan silakan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi toleran. Apa yang jadi ibu harap kalian itu bisa mencari masalah apa yang berkaitan dengan toleran. Ya, jadi sebelum kita lanjut, mungkin kita icebreaking dulu. Karena ibu lihat semuanya pada tegang. Mudah-mudahan yang sudah dipaparkan di atas itu bisa kalian simak dengan baik dan bisa mengerjakan nanti tugas juga dengan baik. Ya, silahkan berdiri dulu, tegakkan tangan dulu. Ya, berdiri dulu. Ibu mau suruh sedikit dulu, kasihan yang latihan di belakang. Tidak boleh berhubungan antara yang bukan. Jadi pindah ke sana. Jadi semuanya keluar dulu. Gimana ya? Ya saling apa namanya? Ya saling menggigit bahu kawannya. Yang lelakian cari pasangan lelakian ke sana ya. Lelakian ke sana. Ya begini. Biar lebih rileks. Semuanya pegang pundak kawan. Ya. Semuanya pegang pundak kawan. Ya, semuanya cepat. Ya, cepat. Sudah di sana kan? Ya, biar aja di situ kan bisa. Ya, semuanya sudah. Ya, semuanya digigit-gigit bahu kawannya. Ya. Ya, berdiri. Relax. Ya. Nanti SPP-nya. Kemudian posisinya terbalik-balik kanan. Ya, bergantian. Ya, yang tunjuk-tunjuk. Kasihan kalau sudah begitu dengan baik. Ya, gimana? Sudah tidak tegang lagi bahunya? Ya, kembali ke kursi masing-masing. Silahkan duduk. Ya, jadi kita mulai speakingnya. Jadi ingat, kalau ibu katakan merah berarti dalam posisi diam, jangan bergerak. Kalau ibu katakan biru berarti berdiri. Kuning semuanya berdiri. Hijau duduk. Ya, jadi ingat bagus-bagus ya. Kita mulai. Kuning. Konsentrasi jangan melihat kawan. Ya, pegang meja aja gini. Ya. Hijau. Merah. Iya, tidak ikut bermain lagi. Jadi aturannya kalau salah berarti tidak ikut bermain. Mainan kita lanjut. Hijau. Berarti 3 yang sudah 3.
melaksanakan dari setelah mengikuti materi yang sudah Ibu paparkan. Nah, kalau ada yang ingin nyanyi tentang apa tadi yang berkaitan dengan materi kita, yang suku bangsa itu banyak, kalau ada yang hafal lagunya ada, ya, karena ini ada hafal, jadi minta kalau ada yang hafal lagunya. Ya, karena tidak ada yang ingin tampil, kita lanjut untuk kegiatan berikutnya. Kita bentuk, ya karena tidak ada yang bertanya, kita bagi kelompok. Nah, jadi silakan perhatikan. Nah, jadi silakan itu semuanya kalian secara berkelompok aja ya. Nah, jadi silakan naikkan HP-nya masing-masing. Jadi karena ini tugas kelompok, jadi saling apa? Ya, kita mulai penyelesaian problem antar suku. Jadi Ibu persilakan kepada kelompok ya, jadi Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan konflik masalah antar suku dulu di sini. Jadi masing-masing kelompok ada yang mewakili. Silakan. Sudah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang problem antar suku, konflik suku Enduga dan Lani Jaya. Sayangnya Lani Jaya dan Enduga melakukan tanah dengan besar 2,5 m dan 10 ekor babi untuk keluarga korban yang meninggal atas kejadian terjadi. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang konflik antar suku, konflik suku Enduga dan Lani Jaya. Penyelesaian konflik tersebut adalah Lani Jaya dan Enduga mengeluarkan dana sebesar 2,5 m dan 10 ekor babi
tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian konkret yang kedua yaitu tentang agama. Silakan kelompok 1. Habis dua ada. Fitri Febriani. Ya, jadi silakan atur kursi masing-masing kembali ke posisi awal. Ini kok ya habis dulu. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, apapun organisasinya, organisasi politik apa yang diikuti, kita harus tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi dari sekian perbedaan yang ada, kita harus tetap menjalin kebersamaan agar terjadi atau tercipta kedamaian sampai akhir zaman. Ya, jadi mungkin itu aja yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang materi yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil dan kita jadikan motivasi untuk maju, berkarya, berkarir dalam menyongsong masa depan, utamanya masa depan kalian. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf kalau dalam penyampaian materi kali ini terdapat banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa penutup pembelajaran. Kita baca surah Wal-Asr. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Supriyatno, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat Ibu Suci ya. Kemudian juga nanti akan dilihat sama pengajar praktek Ibu Meli. Oke. Baik, langsung saja Bu ya. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah hari ini baik ya, meskipun pada saat turun tadi hujan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Bu ya untuk melaksanakan kegiatan kita sekolah ke depannya. Jadi gini Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin pada waktu praobservasi Bu ya. Jadi kali ini saya akan melakukan pasca observasi Bu, yang telah dilaksanakan sebelum observasi Bu lah.
Itu kan saya kan sudah melihat tuh bagaimana proses pembelajaran pian yang ada di kelas itu saya sudah melihat. Barangkali nanti ada apa, ada hal-hal yang perlu disampaikan, pian lewat ulun gitu ya. Iya, Silakan saja Bu. Kita santai aja Bu ya. Nggih. Tenang aja, kita relax saja kita. Ya kalau sama-sama kita sharing aja Bu lah. Nah Bu, nanti mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pian terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan sama Pian. Kira-kira yang pertama Bu, pada saat waktu itu kan tanggal 27 bulan 2 Bu ya. Adakah Pian apa ada yang anak disampaikan kah terkait dengan pembelajaran Pian yang sudah Pian lakukan itu? Oh iya Pak. Nggih. Pada saat pelaksanaan Iya. observasi, ya pada saat pembelajaran itu saya itu melihat masih banyak kekurangan, utamanya pada saat siswa itu berdiskusi. Nah, mereka itu masih jauh dari rasa percaya diri Oke, gitu. untuk bisa tampil menyampaikan pendapat, apakah itu Oke. bertanya, menjawab, juga menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Jadi kira-kira Bu, tujuan kita ini ngobrol Bu ya, kira-kira apa nih kira-kira manfaatnya buat kita ya, selain Pian ulun juga nanti mungkin ada manfaat dari masukan dari Pian mungkin lah, refleksi buat diri ulun sendiri. Kira-kira apa Bu tujuan kita ngobrol ini Bu? Ya, tujuan saya tuh sebenarnya Pak, paling tidak saya ini bisa ya merasa lega dulu pertama. Ya paling tidak dengan sharing seperti ini barangkali saya bisa mendapatkan solusi bagaimana ke depannya saya menghadapi situasi siswa yang seperti ini. Oke, gitu ya Bu ya. Amin Bu, mudah-mudahan tujuan yang kita sepakat ini tercapai nanti Bu ya. Nggih, Pak. Kemudian yang kedua tadi Pian katanya ada kesulitan terkait dengan percaya diri anak gitu ya. Iya, Berarti betul Pak. kemandirian Bu ya. Iya. Bisa diceritakan lagi Bu, secara rincinya Bu, kenapa jadi Pian merasa seperti itu begitu? Iya, soalnya pada saat diskusi itu saya melihat siswa itu saling tunjuk. Kamu aja, kamu aja, kamu aja. Akhirnya waktu pembelajaran Iya. itu tidak berjalan dengan maksimal. Oke. Nah, jadi dengan seperti itu saya melihat, oh berarti mereka ini perlu dibina Ya. bagaimana ke depannya supaya mereka itu paling tidak memiliki rasa percaya diri untuk tampil di tengah orang banyak utamanya. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi mereka kurang percaya diri Bu Iya, ya. betul sekali Pak. Jadi gini Bu, bisa lebih jelaskan kenapa mereka itu pada saat berkelompok ya lah, Iya, betul. itu mereka kan saling menunjuk ya, Iya, betul. tunjulan kayak Tangerang Banjar lah. Iya, betul. Saling berharap. Tunjulan, berharap sama temannya. Kira-kira Iya, dalam betul. proses membentukan kelompok itu seperti apa Bu? Iya, waktu observasi yang saya lakukan itu memang saya membagi siswa itu saya bagi rata, yang pintar sama kelompok itu ada yang pintar. Nah, jadi setelah saya melihat itu maksud saya di awal supaya mereka itu bisa kerjasama, yang pintar mengaplikasikan ilmunya kepada yang kurang, tapi kenyataannya malah yang kurang ini merasa mengandalkan. Gitu ya. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh berarti cara yang saya gunakan ini kurang kurang berhasil. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi di kelompoknya itu ada yang pintar gitu ya, Iya. ada yang sedang, ada yang kurang gitu ya. Iya, Karena betul seperti Pak. itu jadinya anak yang kurang itu merasa ada yang pintar, akhirnya dia Iya, disuruhnya yang pintar gitu iya ya. yang pintar aja yang diandalkan. Oke, gitu, itu. Nah, berikutnya Bu, kira-kira untuk kedepannya kalau misalnya Pian hendak perbaikan gitu ya, kira-kira seperti apa nanti Bu untuk kedepannya Bu? Iya,
Kalau rencana saya itu menghadapi kondisi seperti ini, yang pertama itu pola pembiasaan untuk kegiatan berkelompok. Kelompok Ya, gitu. rencananya seperti itu. Agar mereka itu mampu tampil, tapi dengan cara, artinya saya akan kumpulkan yang pintar, Jadi, jadi artinya sesuai kemampuan, ya, kemudian tugas-tugasnya itu saya sesuaikan kemampuan, jadi dilihat dari hasilnya ya, yang pintar-pintar, yang sedang-sedang, jadi nanti kan mereka pada saat nanti itu tampil tidak mengandalkan oh tidak ada yang pintar, pokoknya saya harus bisa. Nah jadi dengan begitu kan rencana kita akan terus memberikan motivasi supaya mereka itu tumbuh rasa percaya diri dalam diri siswa itu sendiri. oke, baik itu ya Bu ya. Jadi kedepannya berarti Pian nanti akan melaksanakan berkelompok lagi. Inggih, betul Pak. Kemudian yang tadi yang pertama itu Pian dicoba rubah gitu ya. Iya, Sekarang menjadi yang pintar sama yang pintar gitu ya. Yang sedang dengan yang kurang itu mungkin masih dicampur iya, Bu ya. Dengan tugas yang berbeda gitu ya. iya betul. Nah itu termasuk berdiferensiasi Bu nanti Bu. Inggih, betul. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan dengan mereka dikumpulkan sama yang kurang itu tadilah, Iya mudah-mudahan betul dari Pak. mereka itu salah satunya ada yang mau gitu ya, lebih pede lagi gitu ya, tidak mengandalkan satu orang aja begitu Bu ya. Iya betul Pak. Eh, Kemudian Bu, kira-kira Pian akan melaksanakan yang Pian sampaikan itu kapan kira-kira Bu? Ya insya Allah pada pembelajaran berikutnya pada saat saya masuk saya akan melaksanakan sistem diskusi yang saya rencanakan ini. Oke. Untuk kedepannya Bu ya, Iya betul. apabila berkelompok berarti Pian akan. Oke. Nah, dari yang Pian sampaikan ini kira-kira adalah komitmen gitu ya. Siapa yang akan melihat Pian atau mendampingi Pian dalam proses pembelajaran yang Pian lakukan nanti. Ya paling tidak pertama ya minta bimbingan dari kepala sekolah sama teman-teman sejawat, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, arahan bagaimana yang sebaiknya dilakukan. Gitu ya. Iya. Oke. Baik Bu. Jadi begitu ya Bu. Nanti ya mungkin ulun pun sama aja Bu ya, kita kan sharing aja. Barangkali kemarin kan ulun kan bi observasi juga ya, Iya. ya, nah itu ada masukan dari kepala sekolah dan juga buan-buan guru, kita sama-sama aja Bu ya. Iya, betul. Jadi tidak ada kita saling kada Bu ya, karena ini kan untuk perbaikan kita dan juga untuk kepentingan anak Iya juga Bu ya. betul, demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Dan nanti kalau misalnya Pia sudah lakukan itu, tolong nanti kasih tahu saya lagi Bu ya. Ya. Kayak apa tiga Siap, depannya Pak. gitu nah Bu. Insya Allah. Apakah yang Pia sampaikan itu berhasil atau Iya, tidak gitu ya. inggih Pak. Nanti saya sampaikan Oke. tingkat keberhasilannya gimana. Saya akan sampaikan sama Bapak. Oke. Ada lagi yang disampaikan Bu kira-kira Bu? Ya, apa ya? Ya, artinya dalam pelaksanaan ulun nanti, nah utamanya Bapak kan yang artinya pengalaman ada di atas kami kan pula, jadi Tidak juga ya Bu ya. minta artinya bantuan, ya mudah-mudahan Bapak bisa memberikan dengan senang hati kayak gitu. Ya, terima kasih dulu Bu sanjungan Bu ya. Sama-sama aja kita Bu ya. Jadi sama-sama sharing kita di sini, tidak ada yang ini itu, tidak ada. Sama-sama aja kita, semuanya sama, tidak membedakan. Oke, baik, di sini Bu Suci ya. Jadi saya akan melakukan refleksi dulu sama Pian gitu ya. Inggih, silahkan Dalam Pak. proses kita ini pada saat observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Yang pertama, ulun nih terima kasih dulu sama Pian Bu ya, karena sudah bersedia gitu ya melakukan proses observasi ini. Terima kasih dulu Bu ya. Sama-sama Pak. Kesediaannya begitu. Kemudian yang kedua itu semalam kalau ulun lihat ya dalam proses pembelajaran yang dilakukan sama Pian, sebenarnya Pian ini sudah melakukan berdiferensiasi gitu ya. Cuman kalau menurut ulun kalau melihat semalam ya, kalau jadi pada saat Pian membagikan LKPD itu ulun kira itu kalau kawa ya itu
soal yang diberikan sama anak itu berbeda-beda gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Kalau saya lihat semalam itu kan sama gitu ya. Yang mungkin karena metode pian kelompok itu kan Iya. begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya seperti itu, Bu. Kalau masukan itu aja, Bang lah. Kemudian yang kedua terkait dengan budaya positif ya sudah dilaksanakan di kelas semalam. Kalau bisa itu Bu, Pian sampaikan juga di slide supaya mengingatkan lagi sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya lisan aja nih kan sama anak-anak, kadang-kadang mereka itu mengabaikan. Tapi kalau kita melihat di visual, mereka itu kan akan iya gitu. Nah, ingatnya luar biasa gitu ya. Seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir yang pasca observasi ini ya, ulun kira sudah berjalan dengan baik lah. Ulun tidak ada yang refleksi ya, mulai dari pertama sampai akhir ini berjalan dengan baik ya, walaupun mungkin dari ulun mungkin ya ada kekurangannya, mohon maaf Bu. Nah sekarang berikutnya gantian lagi Pian merefleks ulun ya, supaya nanti dalam proses observasi ini ulun juga ada kekurangan begitu. Kira-kira apa Bu yang menurut Pian nih yang ulun hendak diperbaiki untuk ulun sendiri, kira-kira apa Bu? Apa ya? Kalau ulun merefleksi mulai dari kegiatan kita dari observasi sampai sekarang, ya menurut ulun tuh sebenarnya ya Pian itu alhamdulillah sebagai teman sejawat dalam mulai dari awal sampai tuntas sangat membantu ulun sampai selesai kegiatan. Nah, terus dalam pelaksanaan ya mulai dari yang itu pada saat kita coaching ya seperti ini ya mungkin pada saat memberikan itu bisa artinya intonasi penyampaian ini, jadi paling tidak ini misalnya ya, memberikan supaya lebih semangat juga kan dalam mencari masalah, artinya menyelesaikan. Jadi, karena biasanya kalau ada umpan timbal balik gitu, nah tapi mungkin karena ini kan Bapak tidak dianjurkan untuk ada Bu, memberikan saran, cuma artinya sebagai tempat menerima aja. Nah jadi artinya ulun dengan konsultasi seperti ini diberikan gambaran-gambaran supaya ulun bisa memperoleh hasil dari pemecahan masalah yang ulun pribadi itu. Nah jadi setelah ulun menyampaikan ini, ulun merasa lega ya karena merasa mendapatkan solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pian ulun bisa membangun atau mengembangkan atau memberikan kemajuan yang positif kepada sekolah kita ini ke depannya. Amin. Betul. Jadi ini Bu ya. Jadi kegiatan kita ini kita bercakap-cakap inilah. Berarti sesuai dengan yang tadi disampaikan ya, kalau sudah sudah tercapai ya kepikiran Pian. Alhamdulillah Pak. Solusi bagi Pian gitu ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu, itu aja Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, atas ketersediaannya. Ya, assalamualaikum Bu.